Shalom adik-adik. Selamat datang dalam ibadah live streaming GPI Taman Anggrek. Kita bersyukur hari ini dapat kembali bersama-sama datang untuk memuji Tuhan. Adik-adik apa kabarnya? Kalau kami Gumi apa kabar? Baik dong Kak. Puji Tuhan ya adik-adik, semuanya dalam keadaan sehat. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik persiapkan diri dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan baik dalam hidup kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang masih duduk bisa berdiri ya. Kita menari, kita melompat, kita memuji Tuhan dengan suka cita. Adik-adik, kita masih mau bersemangat lagi memuji Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan satu Yesus. Adik-adik masih bersemangat memuji Tuhan kan? Mari kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian ini. Adik-adik boleh tepuk tangan kakak-kakak ya. Tidak menang, tapi Tuhan terima kasih.
Adik-adik, kita sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Jadi sekarang Cikuit dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Cikuit Cerita Injil Kids. Cikuit selalu menyenangkan menjadi makan rohani kita yang bikin kita kuat. Jadi sekarang Cikuit pagi. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa damai di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Sekarang kami mau memulai Cikuit kami. Engkau memberkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik semua sehat? Puji Tuhan, kakak percaya adik-adik di rumah semua baik dan sehat ya. Hari ini kita harus senang, semangat, dan gembira ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perihal Zakeus memanjat pohon yang tertulis dalam Alkitab Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10 adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang Zakeus. Yang pertama, Zakeus itu orangnya pendek. Yang kedua, Zakeus itu orang kaya. Dan yang ketiga adik-adik, dia tidak ada yang menyukainya. Gak ada satu orang pun yang suka pada Zakeus adik-adik. Sedih adik-adik. Tahu gak adik, alasan orang-orang tidak menyukai Zakeus? Karena Zakeus itu suka mengambil uang orang lain dan memberikannya pada bangsa Romawi. Adik-adik, tidak ada yang menyukai bangsa Romawi karena mereka seperti pendatang yang sering menakut-nakuti bangsa Israel. Tahu nggak adik-adik, mereka kalau datang membawa pedang, membawa tombak, dan juga hal-hal lain yang membuat orang-orang melakukan yang sebenarnya tidak diinginkan adik-adik. Contohnya memberikan uang itu kepada bangsa Romawi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Zakeus. Dia mengumpulkan uang untuk Romawi yang disebut menarik pajak. Sebagian uang itu diberikannya kepada bangsa Romawi. Tetapi adik-adik, banyak yang disimpannya untuk dirinya sendiri. Dan itulah adik-adik sebabnya itu ia menjadi sangat kaya. Dan Zakeus adalah orang yang pendek dan kecil dan tidak memiliki teman sama sekali. Zakeus hidup di kota bernama Yeriko. Ada yang ingat kota Yeriko? Tentang tembok kota yang runtuh ketika trompet sangkakala berbunyi. Tapi itu jauh sebelum zamannya Zakeus. Nah adik-adik, pada suatu hari yang cerah, Zakeus melihat ke arah jalan yang menuju Yeriko dan dia melihat kumpulan orang banyak datang. Mereka semua bercerita tentang Yesus. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat kembali. Yesus benar-benar luar biasa. Dan semua orang ingin melihat siapa Yesus sebenarnya ini. Termasuk Pak Zakeus. Masalahnya adalah kemanapun Yesus pergi, selalu ada kerumunan orang di sekitarnya. Tapi Zakeus itu orang yang pendek, tidak tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat melihat Yesus jika kumpulan orang sebanyak itu. Zakeus berlari ke kerumunan orang itu dan berjinjit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi yang bisa dia lihat hanyalah bagian belakang kepala orang-orang yang di depannya.
Pak Zakeus berusaha melompat-lompat. Dia melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tetap tidak dapat melihat Yesus. Untungnya pada salah satu lompatan dia melihat pria yang berada di tengah kerumunan itu. Pria itu adalah Yesus. Pak Zakeus berusaha mendorong orang-orang di depannya, namun semua orang ingin melihat Yesus dan dia tidak dapat melewati mereka. Apa yang dapat ia lakukan? Dia ingin melihat Yesus juga. Kemudian Zakeus berbalik dan melihat sebatang pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan yang akan dilalui Yesus. Zakeus mendapat satu ide. Ting! Pak Zakeus lari mendahului dan memanjat pohon ara itu. Dia tidak peduli apakah terlihat memalukan. Pokoknya dia ingin melihat Yesus. Dan kemudian adik-adik, Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu. Yesus melihat ke atas. Dan ternyata adik-adik ada Zakeus yang sedang mengintip di antara ranting-ranting pohon. Lalu Yesus berkata, "Zakeus, turunlah dari pohon. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Tiba-tiba adik-adik Zakeus kaget. Waduh, bagaimana dia bisa tahu namaku? Dia kaget dan bingung adik-adik. Kenapa dia tahu? Dia tahu namaku dan dia bertanya-tanya. Dan kenapa dia ingin datang dan menumpang di rumahku? Lalu adik-adik, Pak Zakeus itu segera seperti terbang dia ke bawah melompat saking cepatnya ingin bertemu Yesus. Nah, ketika sampai di tanah adik-adik, dia udah turun ke bawah adik-adik, dia sangat bahagia sekali. Sehingga dia hampir menari-nari karena Yesus telah memanggil dia adik-adik. Setelah itu adik-adik, Yesus melihat dia, Yesus tertawa dan menepuk bahu Zakeus. Dan mereka adik-adik pergi bersama-sama ke rumah Zakeus. Namun adik-adik, tahu gak adik-adik, orang-orang yang ada di kerumunan itu tidak sangat senang melihat kejadian itu adik-adik. Mereka menghabiskan hari yang panas dengan mengikuti Yesus. Dan sekarang dia akan pergi ke rumah Zakeus, seorang kaya pemungut pajak yang curang. Mereka ngomel-ngomel tentang Zakeus. "Orang ini pendosa," kata seorang wanita. "Dia curang dan mencuri dari bangsanya sendiri," kata seorang pria tua. "Dia tidak cukup baik untuk Yesus datang dan menumpang di rumahnya." Zakeus mendengar apa yang orang-orang katakan tentangnya dan dia tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu benar. Jadi dia berkata, "Hei, dengar, aku akan memberikan setengah dari apa yang kupunya kepada orang miskin. Dan jika aku mencurangi seseorang, aku akan membayar kembali 4 kali lipat." Itulah yang Pak Zakeus lakukan. Dia sangat senang Yesus mau datang ke rumahnya. Pak Zakeus mau membuat Yesus senang juga. Yesus berkata pada Zakeus, "Hari ini keselamatan datang pada rumah ini. Dulu kamu salah, namun sekarang kamu benar. Kamu dahulu terhilang, namun sekarang telah diselamatkan. Itulah sebabnya aku di sini. Aku datang untuk menemukan dan menyelamatkan yang terhilang." Zakeus adalah orang yang pendek, namun sekarang dia sangat senang, hatinya penuh sukacita. Barangkali saat itu ia merasa tingginya setinggi pohon kelapa. Oh iya adik-adik, Kanita ingat ada lagu yang seperti ini. Kita nyanyi sama-sama ya, Kak Kenny juga ya Kak. Ayo sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Adik-adik, tahu nggak? Yesus juga mengenal adik-adik dan kita semua. Yesus tahu nama adik-adik juga, tahu nama Kanita, seperti dia mengetahui nama Zakeus. Yesus juga mau datang dan berkata kalau Yesus itu mengasihi kita semua. Nah adik-adik, caranya bagaimana ya? Yesus yang ada di surga mengutus Roh Kudus untuk hadir di hati adik-adik dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus datang mengetuk pintu setiap rumah, perlu waktu yang sangat lama adik-adik untuk Yesus berjalan ke setiap rumah yang ada di dunia ini. Kita sudah pasti menjadi tua dan keriput ketika dia akhirnya datang ke rumah kita. Dan barangkali datangnya hanya sebentar saja adik-adik, karena ada banyak rumah di dunia ini yang harus didatangi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita bisa segera tahu jika Yesus ada dalam hati kita dan di rumah kita. Karena di mana ada Yesus, maka di situ ada kasih sayang, damai, dan sukacita yang selalu, dan juga ada pengharapan adik-adik. Adik-adik, kisah ini bukan dongeng loh, tapi kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Haleluya! Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami rindu Tuhan, Tuhan hadir dalam hati kami, dalam rumah kami, supaya ada sukacita dan pimpinan Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Cikwit pagi! Adik-adik, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita pelajari hari ini dapat senantiasa kita ingat, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kakak juga terus mengingatkan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus memakai masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak agar kita semuanya sehat. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan berkati juga keluarga kami, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mau melanjutkan aktivitas kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.